Assalamualaikum Sobat Muslim, ketemu lagi dengan saya Davin di NH Channel yang membahas seputar agama Islam untuk bekal kehidupan sehari-hari. Nah Sobat Muslim, di video kali ini kita akan membahas materi tentang adab, yaitu adab masuk masjid. Kira-kira Sobat Muslim udah pada tahu belum nih adab masuk masjid kayak gimana aja sih? Nah, marilah kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, seperti biasa, mari kita awali dengan Bismillah. Nah Sobat Muslim, masuk masjid itu ternyata ada adabnya loh. Kira-kira Sobat Muslim pada tahu nggak nih adab masuk masjid itu kayak gimana? Nah kalau Sobat Muslim mau tahu, kalian simak video penjelasan berikut ini. Adab masuk masjid. Masjid merupakan tempat suci bagi umat Islam untuk beribadah kepada Allah. Karena itu, sudah sepantasnya Muslim menjaga adab saat masuk masjid agar menambah khusyuk dalam beribadah. Adab masuk masjid diantaranya membaca doa ketika berjalan ke masjid, berdoa saat masuk masjid, memakai pakaian suci dan yang terbaik, tidak mengotori masjid baik dengan benda najis maupun perbuatan-perbuatan yang tidak berguna lainnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ibnu Katsir menerangkan mengenai ayat tersebut. Dari Ibnu Abbas diterangkan bahwa telah diperintahkan oleh Allah agar dirawat dan dibersihkan dari kekotoran, omongan yang tidak ada gunanya, juga semua perbuatan yang tidak layak bagi kesuciannya. Berikut adab-adab masuk masjid sesuai anjuran Rasulullah SAW. 1. Membaca doa berangkat ke masjid. Membaca doa ketika berangkat menuju masjid, Rasulullah SAW bersabda, maknanya, barang siapa yang keluar dari rumah untuk melakukan sholat di masjid, kemudian ia berdoa yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan wasilah orang-orang yang soleh yang berdoa kepadamu, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Dan dengan wasilah langkah-langkahku ketika berjalan ini, sesungguhnya aku keluar rumah bukan untuk menunjukkan sifat angkuh dan sombong, juga bukan karena riya dan sum'ah. Aku keluar rumah untuk menjauhi murkamu dan mencari ridhomu. Maka aku memohon kepadamu agar engkau menyelamatkanku dari api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Orang yang membaca doa ini ketika menuju masjid, maka Allah akan meridhoinya dan 70.000 malaikat memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Sahih Imam Ahmad dan lainnya. 2. Sampai di masjid lepaskan alas kaki, yang dimulai dari kiri terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan bagian kanan. Masuk ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Membaca doa masuk masjid. Allahumma tahli abwaba rahmatika. Artinya, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 771 dan Tirmizi nomor 314. 3. Mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk. Dalil disunahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah ia duduk sehingga ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. 4. I'tikaf dan berzikir. Saat berada di masjid, perbanyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa meminta kepada Allah kebaikan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Dikarenakan 2 doa yang mustajab adalah doa antara azan dan iqamah. 5. Tidak transaksi jual beli di dalam masjid. Adab lainnya saat berada di dalam masjid adalah tidak melakukan transaksi jual beli di dalamnya. Hukumnya makruh.
masjid bukanlah pasar. Rasulullah SAW bersabda, maknanya, jika kalian melihat seseorang yang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah menjadikan perdaganganmu ini tidak menghasilkan keuntungan. Dan jika kalian melihat seseorang mencari barang hilang di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. 6. Tidak membicarakan ghibah. Saat berada di masjid diharamkan untuk membicarakan ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. 7. Tidak mengeraskan suara. Di antara adab yang harus diindahkan ketika berada di masjid adalah tidak mengganggu orang-orang yang sedang mengerjakan sholat atau membaca Al-Quran di dalam masjid. Al-Baihaqi dan Kitab Sunan Al-Kubra dan lainnya meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang beriktikaf di masjid, lalu beliau mendengar orang-orang membaca Quran dan suara yang keras. Nabi kemudian bersabda, makna sungguh masing-masing dari kalian sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah kalian saling menyakiti satu sama lain, dan janganlah masing-masing kalian mengeraskan bacaan saat sholat, sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat. 8. Hindari makan bawang saat ke masjid. Saat pergi ke masjid, hindarilah memakan bawang putih dan bawang merah, karena Nabi SAW bersabda, maknanya, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, bawang pre, maka janganlah memasuki masjidku, karena sesungguhnya malaikat terganggu oleh sesuatu yang manusia terganggu dengannya. Hadis riwayat Muslim. 9. Membaca doa keluar masjid, diawali kaki kiri. Adab selanjutnya, ketika kita hendak keluar dari masjid, yaitu mengawali langkah dari kaki kiri lalu membaca doa berikut. Artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan segala keutamaanmu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 771 dan Tirmizi nomor 314. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Demikian adab-adab masuk masjid yang perlu dijaga dan diperhatikan agar menambah khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Muslim, sekarang kalian sudah tahu kan adab masuk masjid itu apa aja dan bagaimana cara mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Kalian bagikan juga ke teman-teman kalian agar menambah wawasan serta pengetahuan. Mungkin cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.